Ya, oke. Sidang Pleno 1 rapat dalam pertama KST Kabupaten Kemanang tahun 2022 saya persilakan dibuka. Saya sebagai sekretaris dan Bapak Azmadi akan meninggalkan meja sidang untuk selanjutnya Pleno 1 dengan definisi dan analisis SWOT materi kita pada sesi pertama akan dipandu langsung oleh Bapak Abdul Aziz. Warahmatullahi taala wabarakatuh. Puji syukur marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Pemurah dan Maha Penyayang, sehingga pada pagi hari ini dan siang kita semua bisa hadir di tempat yang mulia ini dalam rangka merumuskan rencana strategis program dan kegiatan KPST Kabupaten Kemanang periode 2021-2026. Mari kita berikan apresiasi. Dan saya hormati Bapak Ketua Gabungan KPST. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berharap hari ini kita selesai sebelum jam 4. Setelah materi kita makan siang. Setelah makan siang kita bahas program kerja. Setelah itu kita makan sore dan kita pulang. Bisa! Bisa! Maimo! Maimo! Baik, saya mencoba menyampaikan visi presentasi saya, menyampaikan beberapa hal. Yang pertama terkait dengan visi misi KKST Kabupaten Kemanang. KKST hari ini melahirkan kebiasaan baru, yaitu rapat hati. Sekali lagi KKST kali ini mau melahirkan cara baru, kebiasaan baru yang namanya rapat kerja itu disebut rapat anak. Apakah bertentangan dengan anggaran rumah tangga? Tentunya tidak bertentangan. Semangat pengabdian saya bukan hanya nanti di kepala dinas, tetapi sebagai staf pun saya akan semangat pengabdian memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pak Ketua, Pak Labania SOSMM, kemudian yang saya hormati Pak Abdul Aziz ST MM, yang kami hormati Pak Kasih selaku anggota Kodim 17-1804 Kabupaten Kemanang, Ibu IPST, Ibu Sekretaris, Ibu Alis, dan pengurus-pengurus yang lainnya yang saya tidak bisa sebutnya satu persatu. Sebelum saya menyampaikan materi, terlebih dulu, kalau saya sebut Maimo, maka Bapak Ibu katakan KKST. Kalau saya sebut Maimo, maka Bapak Ibu sebut bersatu. Maimo, KKST, kurang kencang. Maimo, KKST, KKST, Maimo, bersatu bukan Maimo. Lagi sampai bisa. Maimo, KKST. Terima kasih. Kemudian yang kedua, pantun sungguh sejuk air kelapa muda tersisa 3. Meskipun beraneka rupa, persatuan selalu dijaga. Pengurus KKST sudah melaksanakan silaturahim di 13 sektor, dan yang tidak melaksanakan itu adalah sektor Trigora dan sektor Bandeni.
sudah mendukung salah satu itu sudah tidak mau lagi bergabung dengan orang lain, bergabung dengan kesukuannya, biasanya begitu. Mau dia dukung saja. Tapi saya minta maaf, ini rasa ini keluar dari silaturahim. KSD tidak bersatu. Contoh yang sekarang ini sedang terjadi dan yang sekarang ini kita alami. Bagaimana kita bersatu? Tolong para panitia ataupun siapa yang terlibat di dalam kepengurusan itu melihat orang buton yang ada di dalam Kaimana yang sudah dulu-dulu, yang sudah pasti mereka lebih mengenal siapa orang buton di pelosok mana. Contoh, saya bisa kenal orang buton semua, tapi orang buton kaki lima belum tentu tahu saya siapa. Nah, itu. Jadi kalau mau tahu orang di posisi yang pas, dicari dan dilihat, dicari dan terus dicari. Begitu. Yang mengenal orang terus dicari. Jangan hanya ambil yang di depan mata saja. Itu bukan mengorbankan orang butuh. Itu hanya mencari yang instan. Namanya supaya ini kau tidak diberi langsung kau bikin. Ode Saripudin. Pekerjaan saya di sini berusaha kayu. Saya di sini sudah 16 tahun. Masih masa ketua Pak Munawar sebagai koordinator Kabupaten Kutai Utara. Bagaimana untuk kedudukan saya sendiri dengan masyarakat saya untuk di KKST supaya bisa saya mendapat petunjuk-petunjuk untuk kita bersatu. Semua warga Kabupaten Kaimana. Jadi bukan hanya warga Sulawesi Tenggara. Maksud saya, kenapa saya mengadakan lomba seni seperti ini? Supaya nanti pada saat mungkin orang dibilang buton lokal atau orang Papua bisa tahu bahwa ini tarian Sulawesi Tenggara itu ternyata seperti ini dan mereka tahu gerakannya seperti itu. Jadi ini bukan hanya untuk lomba ini bukan hanya untuk kita warga KKST, tapi untuk semua masyarakat yang ada di Kabupaten Kaimana. Itu yang ketiga. Nah, yang keempat ini tadi sebenarnya saya baru koordinasi dengan anggota saya, Bapak Opana Andi. Dia bilang coba masukkan yang ini, yaitu berpartisipasi dalam semua event atau acara bernuansa seni dan budaya yang diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Kaimana. Maksudnya itu, jadi pas kita bicara maksudnya kalau misalnya pemerintah daerah misalnya dia mau kayak event karnaval budaya atau event-event yang memang kita dibutuhkan di situ, kita ikut. Kita adakan rencananya seperti itu, tapi nanti koordinasi lagi mungkin ada masukan dari warga KKST boleh dimasukkan. Kami dari bidang pemberdayaan perempuan, tentunya kita semua tahu pemberdayaan perempuan untuk KKST sendiri pasti kita lebih banyak berhubungan dengan organisasi IPST. Jadi untuk bidang pemberdayaan perempuan, saya langsung meminta kesediaan ibu-ibu IPST untuk mendukung beberapa program saya. Yang pertama, saya mempunyai usulan program paling lambat di akhir tahun atau awal tahun. Saya ingin mengadakan sosialisasi terkait dengan kesetaraan gender. Terkait dengan kesetaraan gender, tentunya di dalam hubungan keluarga kita juga harus menjaga kesehatan kita. Sehingga saya mengambil inisiatif program kedua saya itu mengadakan sosialisasi kesehatan, mengingat kasus kesehatan reproduksi di Kabupaten Kaimana itu luar biasa peningkatannya. Tahun 2017 Kabupaten Kaimana kalau tidak salah itu masih menduduki peringkat ke-10 atau ke-9 masuk data peningkatan kasus HIV terbesar se-Papua Barat.
Untuk tahun 2020 sampai dengan sekarang ini, Kabupaten Kaimanan sudah menduduki posisi pertama peningkatan kasus kesehatan reproduksi dalam hal ini HIV. Mengadakan turnamen olahraga pada hala KKSD. Ini nanti kita sesuaikan. Apabila kita punya dana, kita melaksanakan sehingga kita memfungsikan KKSD dengan beberapa suku yang ada di Kabupaten Kaimanan. Terus kita sama-sama dengan teman-teman juga akan mendaftarkan pengguna KKSD ini apabila ada informasi tentang pelatihan kerja. Pada strategi yang kita akan masukkan kepada pemerintah daerah. Strategi itu adalah di pegawai-pegawai yang sekarang punya kepala bidang. Itu banyak. Ada pelatihan-pelatihan yang mungkin sesuai hobi, jangan paksa hobi. Jadi itu yang mungkin saya sampaikan. Karena ini adalah musyawarah bersama. Saya baca saja keputusan saya ya. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya serahkan. Bapak Ibu sekalian, 13 sektor waktu kami silaturahim itu menginginkan ada sekretariat, baik itu di Telkom, kemudian kalau di saya waktu itu tidak hadir, tapi rata-rata seperti itu. Yang akan kita sepakati pada kesempatan ini adalah iuran. Sekarang saya tanya Bapak Ibu sekalian, pegawai negeri dulu. Iya. Pegawai negeri mau berapa? 100.000. Coba mana? Coba tulis. Iya. Kesepahaman kita, keseragaman kita dalam bentuk iuran ini. Saya kira seperti itu. Dan kedua, dalam hal ini ketika kita sudah mendapatkan iuran, tentu untuk visi atau pelaksanaannya itu, contoh mungkin kita perlu mungkin salah satu di sini, karena ini makanya kita perlu banyak supaya ada informasi satu sama lain itu, karena kalau pengurus yang mencari jangan sampai juga bahwa itu dekat dengan rumah jadi. Tapi kalau masuk dalam forum itu kesepakatan kita semua, saya yakin ketika ada pertanyaan persoalan maka kita kembalikan sesuai kesepakatan kita tadi. 100. Oke, 100 ya. Semangat ya. Selesai dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah.